sebenarnya pekerjaan ini enggak teknologi amat gitu kan. Menyentuh harganya nih ya, Pak. Tapi orang kan wah gitu kalau jamur tuh. Padahal jamur itu pekerjaan yang sepele sebenarnya. Gampang nanam ini daripada nanam jagung, nanam padi, padi. Perawatannya ya. Risikonya besar karena berhubungan langsung dengan cuaca di luar, Mbak. Kalau ini kan bisa dikondisikan. Kalau kemarau asal rajin nyiram panen aman, aja gitu kan. Ya. Karena jamur ini kan juga enggak harus dikerjakan di lahan yang luas gitu. Di tengah kota juga bisa. Kalau rasa enak yang abu-abu, Mas. Ya karena itu dulu juga kan saya punya apa ya? Punya rasa beban mental lah kepada pemerintah gitu kan untuk mengembangkan jamur ini. Karena semua biaya saya pendidikan itu pemerintah yang jamin gitu. Jadi waktu kuliah dulu, Pak. Iya. Jadi makanya kadang-kadang orang tanya kenapa sih sampai tekun betul di situ. Saya punya utang sama negara. Harus saya bayar. Kalau saya dulu dibuat bisa 1 orang, paling enggak 10 orang saya buat bisa. Ya alhamdulillah lebih dari 10 orang. Alhamdulillah. Sudah terlunasi. Sudah impas lah ya. Tapi kan tidak cukup sampai di sini. Iya, Pak, betul. Karena berbeda sih muatannya. Ketika saya dibiayai oleh negara itu berbeda dengan yang saya sampaikan kepada mereka. Tentunya apa yang saya terima itu jauh lebih besar daripada yang saya berikan kepada mereka. Yang saya berikan kepada mereka kan sekedarnya. Nggak bisa. Sedangkan yang diberikan negara kepada saya itu kan begitu besar ya, menyekolahkan saya sampai ke IPB, pulang pergi, yang di rumah dijamin gitu kan. Sampai asuransi segala, itu kan luar biasa. Apakah hal seperti itu bisa saya lupakan gitu aja? Kan nggak bisa. Artinya itu menjadi balas budi sama pemerintah tadi. Ya, saya kepinginnya, makanya jalur itu tapi kencang. jarang juga nih yang ada demokrasi sama pemerintah. Berarti pasti pembiayaan itu dari pemerintah Kaltim. Ya, waktu itu dari Departemen Transmigrasi, sharing sama kehutanan, kemudian sponsornya Pupuk Kaltim, terus PTP 26 sebagai ini penanggung jawab operasional di lapangan. Dan itu yang diberangkatkan tidak cuma saya, ada 4 orang. Dan itu melewati penyaringan yang cukup panjang. Nah akhirnya yang 4 orang itu juga tinggal saya yang 3 tuh entah kemana gitu. Saya merantau di sini di bawah orang tua tuh tahun 70. Tahun 70 merantau ke sini. Artinya saya kalau dengan Kaltim ini ya udah seibu lah ya, Pak. Kandung. Anak kandung. Bukan perantau lagi karena saya di Jawa tuh sekedar numpang lahir. Lahir aja ya. Saya umur 5 tahun. Jamur itu kan apa ya, sesuatu yang masih baru gitu ya. Anggapan masyarakat itu. Anggapan masyarakat jamur itu masih baru, masih sulit. Sedangkan pasarnya kan terbuka gitu. Pasarnya terbuka. Kemudian dari segi alamnya kan sangat mendukung Kaltim. Pertama, bahan baku tersedia cukup melimpah. Kedua, daya beli masyarakat yang tidak bisa disepelekan. Daya beli masyarakatnya tinggi. Kemudian suhu dan iklim juga mendukung. Di samping itu, lahan untuk memungkinkan kita berbudidaya jamur ini cukup memadai. Karena di Kalimantan ini kita tahu lah kan, mayoritas lahan itu lahan margin. Jadi untuk diharapkan menjadi lahan pertanian yang subur itu kan biayanya tinggi. Tapi kalau untuk jamur ini kan tidak tergantung dengan kesuburan tanah. Nah, jamur ini kan bergantung kepada bagaimana kita membuat substratnya, membuat formulasinya, sehingga jamur ini bisa hidup normal seperti di alam. Bahkan kalau bisa kita upayakan, itu dia jauh lebih bagus daripada di alam. Nah tentunya juga banyak hal yang harus kita ketahui. Pertama, bahan baku. Kedua, ketersediaan air yang bagus. Kalau kita juga paham ya, di Kalimantan ini air kan pH-nya rendah. Kalau untuk jamur itu sebenarnya tidak ideal, tapi bagaimana supaya kita bisa nanam jamur itu dengan kondisi yang ada di sini gitu.
Ya, pertama bibit dulu yang harus kita siapkan. Bibit harus kita siapkan sedemikian rupa. Usahakan bibit itu yang ada tumbuh di alam sini. Nah, kemudian tantangan-tantangan itu yang membuat saya tuh harus ada di jalur ini. Tantangannya begitu banyak, kemudian banyak hal-hal lain yang membuat kita itu makin semangat untuk belajar. Karena kalau kita itu menangani sesuatu yang tanpa tantangan itu, keinginan kita untuk menggali ilmu itu terbatas. Ruang kita semakin sempit. Jadi semakin sulit yang kita hadapi, maka ruang kita belajar itu semakin luas. Semakin luas, semakin tambah terus. Nah, di situ yang menjadi pemikiran saya, dan saya harus ada di jalur ini. Kemudian saya ingin berbagi sama teman-teman yang memang punya keinginan untuk di sini. Nah, mungkin mereka masih baru membaca buku, baru melihat di TV gitu. Jadi saya ajak, kalau kita buka lahan katakanlah untuk nanam kacang panjang gitu ya, buka lahan sekitar 20 kali 40 itu kan tidak cukup 5 juta biayanya. Dari pupuknya, bibitnya dan sebagainya. Tapi untuk 1000 backlog itu kita perlu biaya sekitar 1,5 juta. 1,5 juta itu lengkap dengan drumnya, kita belum berbicara dengan bubuknya itu ya. Itu 1000 backlog, kalau dijual backlognya aja sudah jelas 6 juta. Dari modal 1,5 juta. 1,5 juta. Belum lagi kalau kita ambil jamurnya itu lebih besar lagi. Karena nilai jamurnya ini kan separuh dari berat backlog ini. Berat backlog ini sampai kan numbuh jamur gitu ya. sampai numbuh jamur ini sekilo 2 on. Katakanlah menghasilkan setengah kilo aja kan sudah 30.000. Setengah kilonya 15.000 kan. 15.000 dengan harga backlog saya jual harganya 6.000. Sebenarnya caranya tuh banyak ya. Kebetulan saya aktif di PNPM, jadi setiap rapat itu saya anjurkan pada teman-teman. Selama ini kan anggaran PNPM itu terbagi dua, infrastruktur dan infrastruktur, SPP, dan ini ke istilahnya peningkatan sumber daya manusia. Jadi untuk peningkatan sumber daya ini banyak saya arahkan untuk pelatihan budidaya jamur. Karena budidaya jamur ini kan bisa dikerjakan di samping rumah, di sambil ibu-ibu rumah tangga juga bisa ngerjakan gitu. Kerjaan ini kan tidak pekerjaan yang ekstra berat gitu. Artinya bisa memungkinkan untuk sebagai home industry yang sifatnya sambilan. Itu pertama. Yang kedua, bisa aja saya ngajak teman-teman yang mungkin pernah penelitian di sini, setelah selesai jadi mahasiswa dia nganggur gitu kan. Ayo dah kita gabung di sini. Nah, dia buat di sini sudah bisa kembali ke tempatnya buat. Bisa juga kadang-kadang teman-teman yang ada di kayak di Samboja kemarin itu kan menghubungi pihak perusahaan, Pak ini kita ada anggaran sekian, ini apa yang enak dibuat. Itu kita melewati jalur namanya Posyantek. Pos pelayanan teknologi. Jadi kita punya jejaring sosial di Posyantek itu. Apa sih yang dihadapi masyarakat ini masalahnya gitu. Sesuai bidang kita. Bidang saya kan di jamur. Ada masyarakat yang kesulitan Pak masalah jamur. Oke, itu bidang saya gitu. Ada teman lain yang bidangnya di perikanan. Jadi Posyantek ini sebenarnya ada terobosan baru di kita gitu. Wilayah maksudnya Samarinda atau sosial atau di apa Pak, alumni apa? Itu wilayah Samarinda. Khususnya ya? Di PNPM. Oh jadi semua ini terbentuk karena PNPM Mandiri itu PNPM ya Pak ya. Jadi supaya kita itu kalau ada kesulitan di masyarakat itu enak. Misalnya ada teman yang baru mau memulai usaha kerupuk, ada ahlinya tukang bikin kerupuk. Siapa? Tinggal ngubungi, ini nomor teleponnya. Sudah dapat ahlinya, sekalian dapat modalnya ya Pak ya? Ya, kalau di PNPM kan seperti itu. Ada namanya simpan pinjam. Nah, simpan pinjam itu kalau yang reguler tuh maksimalnya 5 juta. Kalau yang perguliran itu bisa 10 juta.
Jadi memang di situ bisa untuk tumpuan masyarakat lah selama ini. Yang penting kita bisa mengelola gitu. Sebenarnya yang paling penting kita itu kalau mengadakan pelatihan itu yang kita pikirkan adalah follow up-nya, bukan targetnya pelatihan. Jadi pelatihan itu ada kelanjutannya. Dikasih apa ya, semacam, kalau saya nyebutnya di pola saya itu istilahnya monitoring. Kontrol. Iya, saya punya tanggung jawab monitoring setiap pelatihan itu sampai dia bisa numbuhkan jamur. Sampai jadi lah ya Pak. Sampai jadi. Jangan setengah pokoknya. Gitu ya. Jadi saya punya tanggung jawab itu. Memang teman-teman bilang kan gini, Pak itu pelatihan gimana nanti? Kalau saya kan punya tanggung jawab sampai kalian bisa sampai numbuhkan. Sudah bisa numbuhkan, itu sudah. Artinya kalau kita mau sharing ya sharing mungkin lewat telepon aja bisa gitu. Nggak harus saya datang ke Harus sana. ketemu, harus Iya. datang ya Pak ya. Datang. Kalau mereka mau datang ya silahkan. Ini intermezzo sedikit Pak. Pak, untuk pembinaan pelatihan itu semuanya gratis ya Pak? Ya kalau mereka mau datang silahkan. Sampai sekarang saya menerima mahasiswa maupun orang yang mau belajar di sini belum pernah dikenakan biaya. Belum pernah dikenakan biaya. Yang penting mereka memang sungguh-sungguh. Nah, kalau ada kesulitan juga di tempat dia, yang penting bisa terjangkau oleh saya masih bisa datang. Ya. Kalau nggak bisa datang paling lewat telepon. Ya ini perlu ditekankan Pak, bahwasanya Bapak memberi ilmu itu gratis ini loh. Sebenarnya lumayan besar kalau dilihat dari bagaimana ya caranya PNPM Mandiri itu, dari segi administrasinya, dari segi pengawasannya. Di sana kita tidak bisa menggunakan dana itu sembrono gitu. Dan setelah pelatihan kita dijamin dengan simpan pinjam. Kemudian di PNPM Mandiri juga mengajarkan kita itu artinya lebih banyak bersuasembada gitu, bersuadaya. Artinya kalau pekerjaan itu bisa kita kerjakan, kita tidak menggunakan tenaga yang harus dibayar gitu. Itu pertama. Kedua, di PNPM Mandiri ini juga ada peta-peta tertentu yang memang harus, namanya RTM. Ada peta RTM sebagai sasaran utamanya. RTM itu rumah tangga miskin. Jadi kita buat peta dulu di kelurahan, misalnya saya di kelurahan Jawa gitu. Buat peta dulu. Peserta utamanya itu adalah RTM ini. Rumah tangga miskin. Itu sasaran utamanya. Itu sasaran utamanya. Kemudian melihat dari unsur manfaat. Berapa besar manfaat yang diterima oleh rumah tangga miskin? Berapa besar manfaatnya yang diterima oleh masyarakat sekitar? Dan berapa besar keterlibatan masyarakat? Itu PNPM Mandiri. Maka sebenarnya PNPM Mandiri itu kalau memang harus dikembangkan itu sebagai sokoguru untuk di pedesaan masih. Yang mungkin yang bisa ditambahkan ya di PNPM itu mungkin begini. Di PNPM ini disayangkan itu satu aja. Cuma bagaimana menindaklanjuti orang-orang yang sudah diberi kredit itu yang agak lemah. Mestinya orang-orang yang bisa diberi kredit yang sudah artinya sudah berkembang itu ditindaklanjuti supaya jadi pionir bagi teman-teman berikutnya. Karena keteladanan itu besar loh Mas. Oh iya. Keteladanan itu besar. Karena bagaimanapun kita berusaha itu juga tidak terlepas dari figur. Itu loh, si A tuh dulu minjam 5 juta gitu, sekarang jadi. Kan itu sebagai motivator. Jadi situ PNPM itu. Jadi saya masih sementara ini masih digunakan sama teman-teman. Iya. Saya masih ada di situ. Kalau di kampung kita tuh ada 20-30 orang nganggur itu sudah rawan. Nah, jadi sekarang ini kita harus waspadai bagi orang-orang yang concern ke situ, yang punya pemikiran untuk lingkungannya, mestinya dari sekarang bagaimana kita mencoba sesuatu yang bermanfaat. Yang paling penting itu adalah menambah ekonomi dulu. Dari yang kecil bisa nambah ekonomi dan tidak memerlukan biaya yang besar, bisa disambil. Ya sering aja sih saya katakan sama teman-teman itu, kalau tidak sempat dikerjakan siang ya malam bisa dikerjakan sambil nonton TV aja kan bisa ngantongi.
Ya kalau jamur kan bisa dikondisikan. Iya. Artinya bisa bikin gubuk, atapnya dari daun kan adem. iya. Asal cukup air dia tetap aja tumbuh. Meskipun panas yang penting kelembapannya tinggi. Kita masih dimanja oleh alam gitu ya. Kita dimanja oleh alam. Sebenarnya justru karena sumber daya alam ini harus memberi kesempatan kita untuk mencari modal untuk berpijak ke arah berikutnya. Iya. Karena kalau ini kita terlelap di sini, artinya ini habis, kita ujung-ujungnya juga begitu Habis selesai. landasannya habis, mau melangkah lagi sudah tidak ada sudah. Iya, Harusnya betul. ini kesempatan kita cari modal. Jadi ya bagi yang muda-muda gitu kan, bisa cari modal. Harus cepat punya usaha lain. Kalau sekarang ini mungkin ditangani oleh istri gitu kan, separuh-separuh ditangani oleh suami. Insya Allah kalau sudah selesai pekerjaan kan bisa 100% Menjadi tumbuhan ya Pak ya, tumbuhan yang bagus. Karena bagaimanapun ke depan itu kita tetap aja perlu kehidupannya lebih baik dari sekarang kan. Iya. Tentunya perlu biaya hidup yang lebih banyak. Ya, alam ini memang kadang-kadang yang memberi kita juga meracuni kita gitu. Jadi nggak berpikir panjang ya Pak ya. Nggak berpikir panjang. Makanya kalau kita dengan senang dengan hal-hal yang rumit, dengan yang sulit itu, alhamdulillah kita bisa bertahan. Nah, kebetulan ya, saya dapat sertifikasi lab untuk memproduksi bibit. Dari yang 4 peserta itu kebetulan cuma saya tuh. Kan memproduksi bibit ini harus disertifikasi. Karena kalau enggak nanti jamur beracun. Iya, Bapak yang kena ya. Iya. Nah, bahkan jamur ini kan sebagian besar itu banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Makanya untuk orang yang bisa memproduksi jamur ini kan harus punya koneksi dengan pihak berwajib gitu, apa yang dikerjakan. Ini kan kalau saya mau produksi yang untuk bahan ekstasi kan kalau sekilo 50 juta kan dibeli orang. Oh bisa Pak. Bisa. Warnanya macam-macam. Ada yang ungu, ada yang oranye. Oh, sudah matang. Lewat jamur. Lewat jamur. Oh, sudah matang. Kalau ini jamur asli Kalimantan tuh yang mana, Pak? Ya ini bibit Kalimantan ini sebenarnya. Ini kan dia bikinnya dari hutan Kalimantan Mas. Ini di sini ini dia nih. Di sini di alam sini. Karena kalau kita ngembangkan bibit dari luar sini dia tidak mampu. Tidak mampu dengan kondisi air. Air kita kan masam. Kandungan besinya tinggi. Kemudian iklim di sini kan ekstrim. Nah, hujan. Kayak tadi itu panas, atau biur Hujan. Itu kalau untuk tumbuhan jamur memang yang diinginkan cuaca seperti itu. Dia sebenarnya kontradiktif. Jadi habis panas itu dia maunya hujan. Karena jamur ini adalah keluarga mikro kayak bakteri, kayak saproba, seperti virus. Makanya kalau hujan panas itu kan banyak orang sakit. Itu memang masa populasinya bakteri, jamur dan sebagainya tinggi-tingginya. Nah, termasuk si dia ini. Cuma dia menguntungkan kita. Gitu. Iya. Saya petani jamur. Nama saya Tanto Suseno. Saya kepingin kepada teman-teman masyarakat Kalimantan Timur khususnya. Mari kita memanfaatkan perkarangan yang ada di sekitar kita, meskipun itu sempit, dengan berbudidaya jamur. Karena jamur juga di samping gizinya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia punya nilai ekonomi tinggi dan bisa dikerjakan sambilan atau syukur-syukur bisa jadi home industry. Jadi saya ingin ngajak teman-teman, saudara-saudara yang ada di Kaltim, mari kita nanam jamur. Tujuan utamanya adalah untuk peningkatan gizi keluarga kita, dan tujuan yang keduanya adalah untuk bisnis. Karena jamur masih mempunyai prospek yang bagus dan memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Ya tentunya harapan kita itu petani kecil-kecil kayak saya ini diperhatikan gitu. Diperhatikan. Artinya ya instansi yang terkait itu jemput bola lah gitu. Bukan kita yang datang ke mereka, ini loh Bu saya punya jamur gitu.
mestinya mereka yang lebih aktif ke lapangan dan mereka harus kreatif gitu. Kreatif melihat peluang-peluang di masyarakat. Itu yang saya harapkan. Jadi tidak harus karena mereka kan banyak kompartemennya, orang-orangnya banyak. Ini PPL itu ya Pak ya. PPL-nya banyak. Tentunya di lapangan itu harus diperhatikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harapan saya tuh supaya jamur ini bisa menjadi andalan untuk daerah kita. Karena kita punya bahan baku yang cukup, punya iklim yang cocok, apalagi pasar dengan daya beli yang ada sekarang Tinggi sekali. tinggi sekali. Itu harus kita, ya harapan saya itu kita punya sentra untuk pelatihan, apakah itu ditangani oleh Depnaker, apakah itu ditangani oleh BPTP, punya kompetensi di situ. Itu punya sentra-sentra pelatihan yang artinya bisa membentuk kader-kader calon petani jamur itu yang lebih Bagus ya Pak. bagus kualitasnya. Ya, karena kan semua ini kan berkembang, Betul. Dibudidayakan. dibudidayakan. Dan jamur itu kan berkembang, tidak. Yang saya tangani sekarang dengan 10 tahun yang lalu sudah beda. Rumusannya beda. Cara stemnya juga sudah beda. Sudah lebih maju ya Pak. Sudah lebih maju. Artinya majunya bukan dari sisi Teknologi. dari sisi penghematan bahan bakar, Hmm. dari kecepatan tumbuh. Hmm. Itu harus kita gali terus. Karena masa inkubasi dan sebagainya itu masih menjadi kendala waktu dulu kan. Sekarang sudah mulai teratasi. Berarti saat ini yang Pak Tanto rasakan dari pemerintah itu untuk yang Pak Tanto dengan Bina itu hanya pen mandiri itu aja ya Pak. Yang dari pemerintah misalnya dari koperasi atau dari bank belum ada lah, atau apalagi dari pihak Departemen Pertanian misalnya. Ini loh tak kasih wadah untuk kamu, itu belum ada ya Pak ya. Baru pen mandiri itu ya. Belum ada. Hanya dari PNPM Mandiri. Dari PNPM Mandiri, ada juga dari pihak perusahaan yang ngasih sponsor gitu. Kalau dari pemerintah belum ada. Ya dari PNPM Mandiri yang banyak. Kebetulan saya juga ada di situ Jadi Iya. jadi sama teman-teman itu karena di PNPM Mandiri itu ada namanya RBM, Ruang Belajar Masyarakat. Jadi terkumpul di situ namanya TPM, Tim Pelatih Masyarakat. Jadi seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan itu terkumpul. Siapa sih yang punya ahli bidang ini, bidang ini? Nah, untuk menyatukan itu kita bentuk Posyantek tadi. Posyantek ini. Mohon kiranya dari pemerintah untuk memperhatikan kita dari para petani jamur ini, supaya petani jamur ini punya eksistensi yang sama dengan petani-petani lain. Karena petani jamur juga merupakan sekelompok masyarakat yang punya kontribusi, agar kami diperhatikan baik dari segi pendidikannya, dari segi pemasarannya. Nah, syukur-syukur kalau memang petani jamur ini terhimpun dalam suatu wadah, sehingga kita bisa berbagi satu sama lain. Dan yang paling penting adalah dukungan dari pihak terkait, terutama masalah permodalan di teman-teman kita yang masih sangat kurang. Tidak semua masyarakat kecil itu ikut merasakan. Ya, ini yang paling dirasakan oleh petani kecil kayak kita ini kan tertinggal di situ. Tertinggal dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang mega mall, supermarket, minimarket buka di mana-mana. Jadi peluang-peluang orang-orang kecil seperti kita semakin tersisih. Jadi mohon kiranya untuk memikirkan kita-kita yang kecil-kecil ini. Karena dari kecil ini orang bisa jadi besar kan gitu.